Melanjutkan tugas kedua terkait dengan evaluasi Sakit Diskominfo Kabupaten Badung, Lesti Romola dengan yang akhir 1058 untuk memenuhi tugas manajemen kinerja organisasi publik B2. Nah, pembahasan di sini yang akan dibahas yang pertama terkait dengan pelaporan kinerja, yang kedua terkait dengan evaluasi internal, dan yang terakhir terkait dengan capaian kinerja. Terkait dengan pelaporan kinerja, laporan kinerja instansi pemerintahan ini merupakan laporan pertanggungjawaban terhadap keberhasilan atau kegagalan atas sebuah target sasaran kinerja Diskominfo yang telah ditetapkan di dalam perjanjian kinerja. Jika dilihat pelaporan antara Lakip dengan rencana kerja pada Diskominfo Kabupaten Badung, dapat diketahui bahwa keduanya sudah sesuai. Dalam rencana kerja ini terdapat beberapa urusan yang di dalamnya berisi yang pertama terkait dengan urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik, dan terakhir urusan persandian. Di mana berdasarkan pada laporan kinerja yang diberikan terlihat bahwa pada urusan komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung sudah membangun infrastruktur jaringan intranet atau internet di Kabupaten Badung yang merupakan sekumpulan komponen fiskal dan logikal yang menyediakan dasar untuk konektivitas keamanan, routing, pengaturan, akses, dan fitur integral pada jaringan dan membentuk kelompok komunikasi dan informasi masyarakat atau KKIM sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat melalui informasi. Kemudian, pada urusan statistik, setiap tahunnya Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Badung menyajikan dokumen statistik yang berisi data statistik Kabupaten Badung yang bersifat spesifik, terukur, terjangkau, relevan sesuai masa waktunya. Selain itu juga berguna untuk mengevaluasi dampak dari kebijakan pembangunan. Selanjutnya, terkait dengan laporan yang didapat terkait urusan persandian. Dalam hal ini melakukan sebuah upaya melindungi keamanan informasi milik pemerintah Kabupaten Badung, baik rahasia maupun terbuka, serta mendukung kegiatan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap ancaman yang timbul pada kepentingan dan keamanan daerah. Dalam hal ini, pelaporan di dalam Sakit Diskominfo Kabupaten Badung tidak hanya menggunakan data kuantitatif saja, tetapi juga terdapat beberapa laporan berupa perincian atau pemaparan terkait dengan keselarasan dan kesesuaian rencana strategis dengan rencana kerja tahunan. Selain itu, juga terdapat laporan data kualitatif berupa penjabaran terkait capaian, tantangan yang dihadapi, langkah yang diambil, serta upaya dalam perbaikan. Jadi, dalam pelaporan ini tidak sepenuhnya berupa persentase atau data kuantitatif saja. Nah, selanjutnya terkait dengan pemanfaatan. Untuk manfaat terkait pelaporan dalam rencana kerja tahunan atau RKT dan laporan kinerja instansi pemerintah atau LAKIP ini tentu memiliki kebermanfaatan yang mana di dalam hal ini digunakan untuk kepentingan instansi terkait seperti halnya untuk peningkatan akuntabilitas, pertanggungjawaban, evaluasi, dan pengendalian kerja, perencanaan dan pengambilan keputusan, perbaikan keberlanjutan, optimalisasi program, penilaian kinerja, dan sebagainya. Untuk selanjutnya terkait dengan evaluasi internal. Dalam hal ini, Inspektorat Daerah menjadi salah satu tim evaluasi internal. Tim ini berperan di dalam proses evaluasi internal seperti memberikan bimbingan, arahan, dan melakukan audit internal terhadap pelaksanaan sakit. Selain itu, juga terdapat bagian perencanaan dan keuangan yang bertanggung jawab atas perencanaan strategis, pelanggaran, dan monitoring kinerja keuangan. Mereka memainkan peran penting di dalam evaluasi internal karena kinerja keuangan dan anggaran merupakan bagian integral dari sakit sendiri. Berikut terkait dengan capaian kinerja. Terkait dengan output dari capaian kinerja ini, berdasarkan Lakip Diskominfo Kabupaten Badung menyajikan capaian tujuan yang ingin dicapai sesuai yang diperjanjikan melalui perjanjian kinerja tahun 2023, sesuai hasil pengukuran kinerja dengan rencana akhir yang ingin dicapai berdasarkan pada pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023. Selain itu juga memaparkan terkait akuntabilitas keuangan yang mana pada tahun anggaran perubahan 2023 untuk melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung yang bersumber dari APBD secara keseluruhan atau sama dengan 90%. Terkait dengan outcome dari adanya Lakip ini berupa dampak yang dihasilkan, yang dalam hal ini meliputi yang pertama,
Adanya perencanaan yang lebih baik. Dengan adanya LAKIP tersebut dapat membantu dalam merencanakan program dan kegiatan ke depan dengan lebih baik lagi. Dengan melihat capaian kinerja sebelumnya, Diskominfo dapat membuat strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, peningkatan terhadap pelayanan publik Diskominfo Kabupaten Badung. Hal ini dapat diketahui berdasarkan dari capaian kinerja yang tertera dalam LKJIP atau LAKIP Diskominfo Kabupaten Badung. Yang ketiga, penggunaan anggaran yang lebih efektif. Anggaran merupakan hal penting dalam sebuah program pelayanan terhadap masyarakat, khususnya di Diskominfo Kabupaten Badung. Adanya LAKIP membantu dalam memonitoring penggunaan anggaran secara lebih cermat, memastikan bahwa setiap dana yang dikeluarkan dapat memberikan hasil yang sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, akuntabilitas yang lebih tinggi yang dapat mendorong pengelolaan yang lebih baik dan berorientasi pada hasil. Yang terakhir, transparansi dalam hal anggaran. Nah, adanya LAKIP tersebut dapat meningkatkan kinerja pegawai Diskominfo karena mereka akan lebih semangat lagi dalam memberikan pelayanan yang lebih prima, serta berusaha keras mencapai tujuan sesuai telah ditetapkan. Berikutnya terkait dengan capaian kinerja, baik dari tahun 2023 ataupun tahun sebelumnya, yakni 2022, dalam hal ini sama-sama dikategorikan baik karena berhasil melebihi target yang telah ditetapkan. Berdasarkan pada data yang diperoleh dari LAKIP untuk target rata-rata indikator sasaran pada tahun 2022 dapat direalisasikan sebesar 100% sesuai dengan rencana dan berjalan dengan baik. Bahkan untuk indikator persentase aplikasi pemerintahan yang terintegrasi terrealisasi sebesar 120%, dan indikator indeks keterbukaan informasi publik terrealisasi sebesar 170%. Sedangkan pada indikator sasaran tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar 107,11%. Sudah di atas target dan berjalan dengan baik. Bahkan untuk indikator persentase aplikasi pemerintahan yang terintegrasi sebesar 116,65%, serta indikator persentase kelompok tim yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas nasional dan prioritas daerah sebesar 106%. Terlihat capaian kinerja antara tahun 2022 sampai 2023 di sini memperoleh peningkatan dan melebihi dari target yang telah ditetapkan. Sekian evaluasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.